Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas bersama saya Ismoko Wijaya. Minggu terakhir ini kita ramai oleh bencana alam di Sumatera ya, terutama di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kali ini di sebelah saya ada narasumber yang luar biasa. Kita bisa ngobrol, terima informasi banyak soal bencana alam ini, apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, terima kasih sebelumnya atas kehadiran Mas Boy Jerry Event Sembiring, ya, Direktur Eksekutif Walhi Nasional. Terima kasih Mas Boy ya. menerima kami. Oh iya, kita ada di kantor Walhi Nasional di Jakarta Selatan. Mas Boy, sehat? Sehat. Kayaknya sibuk banget di belakangan ini ya. Ya. Kita lihat kayaknya, apalagi ada bencana alam ya, kita turut berbela-sungkawa dengan warga di sana. Mas Boy, kemarin kalau nggak salah Walhi baru ada rilis ya, press release soal temuan pengamatan segala macam dari terkait soal bencana ini. Nah, satu Mas, sebenarnya apa yang terjadi di sana, Mas? Bencana itu kan terjadi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, kita tahu bahwa benar ada salah satu bencana hidrometeorologis yang memicunya. Tapi bencana ini itu diikuti oleh kerja-kerja investasi, kerja-kerja perusahaan lingkungan yang mengakibatkan korbannya jadi jauh lebih besar dan mengakibatkan kerusakan yang dahsyat. Kita lihat kemarin data terakhir per hari inilah ya, rilis kemarin dari BNPB itu per 3 Desember itu 770 sekian korban tewas dan 440 orang hilang. Kalau data dari Walhi terakhir yang kita lihat bahwa sumber utamanya adalah di hulu das, daerah aliran sungai, kayak di Batanghari, kemudian kalau di Sumbar, Batang Toru, Ya, kemudian termasuk di wilayah Sumbar dan Aceh juga terkait dengan das. Bagaimana penjelasan ke publik ini, maksudnya gimana? Jadi bukan cuma sekedar das yang rusak ya. Soalnya kalau das itu dia pendangkalannya itu diakibatkan oleh aktivitas tambang emas ilegal, lalu beberapa aktivitas ada aktivitas korporasi, ada aktivitas pengusaha atau masyarakat, tapi dalam luas yang signifikan. Nah, lalu bukan cuma das, tapi bagian hulunya ada beberapa praktik ilegal yang kita nggak tahu apakah teridentifikasi atau enggak, tapi mayoritasnya kita mencatat di sekitar 3 lokasi ini ada 631 perusahaan tambang, kehutanan dan perkebunan yang beraktivitas. 631 ya. Dengan berbagai bidang berbagai sektor ya. Ya, ada tambang, perkebunan dan kehutanan. Nah, dalam konteks belum lagi ditambah aktivitas ilegal, misalnya penebangan kayu di kawasan hutan atau di hutan alam. Nah, ini sebenarnya mengakibatkan penurunan daya tampung. Daya tampung lingkungan hidup itu sederhananya bisa dijelaskan situasi kondisi yang memastikan seberapa kuat lingkungan kita, alam kita menampung air, menampung pencemaran dan lain-lain. Ini sudah melampaui daya tampungnya. Nah, keberadaan perusahaan ini, misalnya kalau yang sangat jelas di Sumatera Utara, kita bisa misalnya kita mengidentifikasi ada 7 perusahaan besar gitu ya. 7 perusahaan ya di ekosistem Batang Toru yang bukan cuma menghancurkan habitat spesies, menghancurkan kehidupan masyarakat, tapi men-trigger bencana yang luar biasa terjadi di Sumatera Utara. Nah, ada misalnya kita mengindikasikan misalnya bagaimana praktiknya Green Court, lalu ada perusahaan Tobacco Lestari, itu mengakibatkan kerusakan yang demikian parah. Kalau data terakhir dari ini, data rilis kemarin Walhi ya, sekitar 2016 sampai 2025 ya, 9 tahun lah ya. Ada sekitar hampir 1,4 juta hektar lahan kalau nggak salah catatan Walhi, Mas, hilang. Artinya deforestasi brutal lah kita sebutnya lah. Itu gimana, Mas? Sebarannya, apakah terkait titik-titik bencana yang sedang berlangsung? Ya, kita melihat sih sebenarnya kalau kuantitasnya saya harus lihat ini, konteknya harus banyak. Nah, kalau kita lihat dalam 5 sampai 10 tahun belakangan di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat, itu dia secara konsisten kehilangan puluhan ribu kawasan hutan. Secara konsisten? Ya, 20.000 sampai 40, ada yang sampai 60 hektar hilang hutan alamnya setiap tahun. Itu yang menunjukkan gitu ya. Dan kehilangan tutupan hutan ini, hutan alamnya ini, bukan cuma di area konsesi gitu ya, tapi di area yang sebenarnya ditangguh pemerintah ya, nggak dibuatkan izin. Ini menunjukkan ada aktivitas ilegal. Maksudnya PTPN atau tanaman nasional atau apa itu? daerah yang di bawah pemerintah itu? Enggak, itu kan misalnya kawasan hutan. Kawasan hutan kalau dia tidak dibebankan izin, misalnya izin hutan tanaman industri, HPH. Kalau dia ada izinnya, itu berarti kan pemangku haknya. Yang bertanggung jawab itu kan si perusahaannya. Nah, ketika dia nggak dibebankan izin, maka kan tugas utama pemantauannya, perlindungannya itu di pemerintah kan. Nah, ketika ada bukan hutan alam di lokasi tersebut, ini menunjukkan ya ada fungsi pengawasan, fungsi penegakan hukum yang tidak langsung di lokasi tersebut. Jadi 3 provinsi ini, bahkan seluruh Indonesia atau di Sumatera. Ya. Ini menarik kemarin Mas, statement Wahid bahwa menyebut ini bukan sekadar bencana alam biasa gitu ya. Artinya ada efek, ada impact dari perbuatan manusia aja lah, termasuk yang tadi. Dari sisi tanggung jawab Mas, ini kan ada, oke lah, let's say kita sebut korporat turut bertanggung jawab, pemerintah sebagai pemberi izin turut bertanggung jawab. Tanggung jawab kolektif atas bencana alam ini menurut Wahid yang paling ideal itu gimana Mas? Nah, ini ya, kita bisa melihat ada beberapa hal penting. Jangan disalahin manusia juga. Iya, ini kerjanya kelompok kapital gitu ya. Nah, kita disebut bencana ekologisnya bencana yang terjadi gitu ya, bukan cuma sekedar karena the act of God atau ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan, tapi keparahannya, sesuatu terjadinya itu berelasi dengan perilaku kelompok tertentu. Nah, kalau kita bilang kan bisa disebut juga sebagai kapital organik ya. Kapital. Ya, jadi bencana yang lahir gitu ya, bencana yang demikian berupa dan parahnya ini terjadi karena intervensi kapital. Yang memperoleh keuntungannya siapa? Itu dulu ya. Kita bisa lihat siapa sih yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekstraksi ini. Lalu yang merasakan kerugian dan dampak buruknya siapa? Masyarakat gitu ya. Nah, model-model ini yang kami perlihatkan gitu ya, bahwa dari proses penerbitan izinnya ada kekeliruan, memperhatikan daya tampungnya. Yang kedua, dalam proses kebijakan yang memperhatikan aspek kebencanaan. Dan yang ketiga, perilaku perusahaannya. Yang keempat, pengawasannya juga nggak berjalan baik. Lalu ditanya, siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana proses pertanggungjawabannya? Nah, dalam konteks ini tentu negara sebagai pihak utama yang harus diminta pertanggungjawaban. Begitu ya? Ya, tapi dalam konteks misalnya dalam konteks siapa yang harus bertanggung jawab lainnya, tentu orang-orang yang berkontribusi terhadap kerusakan ini ya. Nah, ada skema misalnya apakah negara mewakili kepentingan korban atau masyarakatnya langsung menuntut si perusahaannya untuk memberikan sejumlah kerugian dan meminta pertanggungjawaban ya. Kompensasi. Ya rugi dong gitu ya. Nah, sekaligus tindakan memaksa pemulihan. Kalau nggak dilakukan pemulihan, bencana-bencana seperti ini bisa terulang kembali. Gitu ya. Nah, dalam jangka panjang, kalau dalam waktu cepat setelah penanganan korban, setelah memberikan fasilitas kepada korban, memberikan pemulihan kepada korban, ya negara harus konsisten dong memberikan tindakan korektif, evaluasi perizinan yang ada di situ. Itu hal yang paling gampang kan. Karena otoritas pemberian izinnya dilakukan negara, maka negara berhak dong untuk mengevaluasi itu. Dasarnya kejadian ini, kepatuhan terhadap hal lainnya, dan risiko kebencanaan. Mas, selama ini yang sudah berjalan, ya meski pemerintahan sekarang nggak bisa tahu nih, tapi kita lihat mundur. Oke lah, let's say kita ambil data 9 tahun terakhir yang diambil, mulai 1,4 juta hektar lahan yang hilang. Gitu. Siapa yang harus paling bertanggung jawab soal ini, Mas? Pemerintah yang dulu apa kita bisa tagih tanggung jawabnya? Banyak juga kita sebut pejabat yang sekarang masih ada gitu ya. Kita bisa tagih, dan gimana cara nagihnya? Bagaimana membuat publik tuh merasa lu tuh harus tanggung jawab ya, lu masih di sini gitu. Lu ya belum kita let's say viral kemarin kan, muncul lagi Menteri Kehutanan yang lama, sekarang masih ada. Ya tapi memang kalau kita lihat misalnya dari grafik presiden, memang di periode Zulkifli Hasan dan MS Kaban di era SBY itu memang presidennya sangat brutal banget penerbitannya, itu paling besar angka penerbitan izinnya, bahkan pelepasan kawasan hutan. Lalu di Jokowi pelan-pelan naik juga gitu ya. Lalu ditanya gimana tuh tanggung jawab negaranya?
ya, masyarakat bisa menggunakan haknya gitu ya, menggunakan skema gugatan atau skema komplain atau skema tuntutan tertentu lah yang secara konstitusional bisa dimungkinkan gitu ya. Nah, itu secara legal bisa menggunakan gugatan ya, atau misalnya menyampaikan permintaan, atau paling sederhana menyampaikan notifikasi atau menggunakan skema class action atau menggunakan skema apa aja gitu ya. Nah itu memungkinkan, tapi kan nggak in person gitu ya, nggak in person. Kalau in personnya itu tentu ini menjadi pelajaran ya untuk masyarakat kita, menghukum mereka di proses-proses elektoral berikutnya. Bagaimana orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penuntutan izin yang serampangan mengakibatkan kerugian masyarakat, itu memang dinegasikan ya secara politik. Kita pernah ada nggak jurisprudensi soal ini, presiden soal ini? Ya, kalau untuk terkait negara ya. Atau in person ke Kalau in person kan agak susah ya sebenarnya ya, gitu ya. Nah kita agak susah karena dia mengambil kebijakan sebagai penyelenggara negara, sebagai orang yang menjalankan mandat konstitusi. Oke, ini menarik. Kalau kita soal bicara judgment rule ya, seperti kasus-kasus di kementerian atau lembaga, BUMN yang lain. Ada beberapa kasus yang orang memang perdebatan ya. Ini konteksnya mungkin prinsipnya sama ya, kayak kasus kemarin di Rut ASDP gitu. Ibu Ira alasannya karena jalankan kebijakan rehabilitasi. Kemudian di Rut Pertamina yang lama, Bukhara yang Agustiawan soal kebijakan. Apakah ini bisa berlaku sama? Ya seharusnya bisa ya, kan kita bisa melihat misalnya menghitung gitu ya, apakah dalam proses penerbitan izin di periode itu sesuai nggak dengan kriteria. Nah yang kedua, dia mengakibatkan nggak kerugian negara. Kita kan bisa hitung ya, gitu ya, berapa sih misalnya potensi kayu akibat aktivitas legal atau penerbitan izin, apakah sesuai dengan penerimaan negara bukan pajak. Contohnya ada tuh kasus tindak pidana korupsinya ya. Misalnya dalam penerbitan sekitar 30-an gitu ya, perizinan sektor pertanian di Provinsi Riau di periode 2001 sampai 2003 gitu ya. Itu kan mengakibatkan beberapa kepala daerah, gubernur, bupati dan kepala dinas kehutanan itu kan diminta pertanggungjawabannya kan. Nah, walaupun putusan Mahkamah Agungnya bilang si perusahaan penerbit izinnya, si penerima izinnya itu yang sebagai aktor yang memperoleh keuntungan utama, maka proses pengembalian kerugian negaranya harus melalui skema yang lain. Tapi itu kan juga nggak dilakukan oleh penegak hukum kita ya. Nah, tapi ini kan secara konteks keekonomian, dan itu terkait dengan kerugian negara. Oke. Kalau terkait misalnya dampak langsung buat masyarakat, misalnya pengundulan hutan, kemudian bencana alam yang begini, itu kita bisa lakukan juga gugatan gitu publik in person kepada pejabat. Nah, kalau skema gugatannya misalnya citizen lawsuit, gitu, gugat warga negara, dia kan nggak menentukan skema kerugian ya, dia minta pemberontakan kebijakan, tindakan korektif dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita coba misalnya kita pakai skema model yang namanya class action, gugatan perwakilan kelompok. Jadi dia bisa menghitung kerugian-kerugiannya, gitu ya. Lalu dia mintalah, dan bisa langsung ke perusahaan juga kan, kalau kita mengindikasikan bahwa perusahaan berkontribusi besar nih, dia gagal melindungi areal kerjanya atau melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itu hal yang sangat mungkin gitu. Tapi kan level ini yang harus kita ingatkan ke masyarakat bahwa kemarahan pada saat ini itu nggak boleh berhenti, gitu. Tidak boleh berhenti cuma sekedar ketika ada bencananya. Tapi pasca bencana, pasca peristiwa ini, masyarakat harus secara konsisten dong. Satu, memaksa negara berubah kebijakannya, mengevaluasi kebijakan buruknya, dan yang ketiga tentu gitu, menggunakan hak politiknya secara tepat. Kan mereka itu yang masih duduk lagi di parlemen, masih duduk di pemerintahan, itu memperoleh kekuasaan politik dari konstituen rakyatnya juga kan, rakyat korban ini. Tapi soal konsistensi masyarakat, saya pikir butuh effort Mas ya. Orang recovery dulu, ya kan? Pemulihan segala macam habis pasca bencana. Mungkin teman-teman wali bisa mendampingi ya kalau misalnya kayak gini. Tapi kayak sering Mas ya mendampingi, ada beberapa class action mungkin. Kita kan menggunakan legal standing kita, hak gugat kita itu kan mewakili kepentingan lingkungan hidup ya. Nggak bisa langsung mewakili kepentingan masyarakat. Kan bedanya kayak gitu ya. Kalau kita kolaborasikan dengan masyarakat, ya. Nah, tapi dalam konteks ini bagi kami sih negara terlebih dahulu melakukan tanggung jawabnya, mempercepat pemberian bantuan, mempercepat proses tindakan-tindakan kemanusiaan untuk menyelamatkan dan memastikan kawan-kawan yang mengalami
kerugian, mengalami bencana ini bisa pulih dengan cepat. Itu hal yang paling urgent. Ya, kita turut berduka ini korban itu banyak sekali memang. Kalau kita lihat di beberapa negara Asia juga terjadi bencana yang serupa. Tapi memang bedanya kalau kata meme di sosmed itu bedanya di sini ada gelondongan kayu. Di sana cuma banjir. Karena kutip banjir ya. Memang beberapa kemarin pejabat bilang oh itu kayu yang terbawa gitu. Itu bukan kayu bekas potongan. Tapi faktanya kalau kita lihat di gambar mereka potongan itu rapi sekali. Bukan patahan ya, tapi potongan jelas gitu ya. Iya, potongan jelas, lalu dalam kondisi yang sangat cepat, itu nggak ada rantingnya, nggak ada apanya, itu kan seperti tidak dibersihkan. Wali sendiri melihat gimana? Ini benarkah kayu gelondongan hasil dari pembalakan atau apalah pembukaan lahan atau ini? Atau memang pemerintah bilang ini kayu yang terbawa gitu bukan? Enggak, kita melihatnya itu bahwa mayoritas kayu-kayu itu memang apakah dari hutan tanaman atau dari hutan alam gitu. Itu kan kita bisa lihat dari ukurannya, dari ukuran diameter kayunya. Kita bisa lihat bahwa itu ya itu memang aktivitas ilegal, gitu ya, kayu yang ditebang gitu ya dari kawasan hutan atau dari areal-areal mana atau non kawasan hutan. Itu sebenarnya itu sebuah indikasi, makanya proses negara sih kita minta agar lebih cepat menggunakan teknologi juga. Karena kan pasca bencana ini, gitu ya, atau di dalam situasi bencana ini, bisa juga tim-tim gitu ya, tim di Kementerian Kehutanan, di lingkungan hidup, di perkebunan, itu kan memeriksa citra satelit dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi, melihatlah sebenarnya tebangan-tebangan dalam waktu dekat ini terjadi di mana, atau dalam beberapa tahun ini terjadi di mana, gitu ya. Lalu alih fungsinya seperti apa. Nah itu kan ya, kalau menangani perkara lingkungan hidup dengan pendekatan konvensional, kita nggak bakal sangat susah untuk menemukan siapa pelakunya, gitu ya. Maka harus menggunakan teknologi, gitu ya, scientific evidence, gitu ya, lalu bantuan-bantuan lain lah. Remote sensing ya. Tapi pas teman-teman Wahyu ya, pemerintahan sekarang optimis atau pesimis? Nah kita pesimis karena ambisinya, itu sederhana aja, gitu ya. Apa yang dijanjikan pemerintah saat ini? Pemerintah saat ini menjanjikan kepada rakyatnya pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi saya tanya dulu ke Mas ya, tahu nggak apa itu pertumbuhan ekonomi? Tahu nggak rumusnya pertumbuhan ekonomi? Berat memang kesana. Nah, jadi itu kan sebuah orang diulang-ulang terus, seolah-olah percaya bahwa pertumbuhan ekonomi ini solusi untuk kesejahteraan dan menyelamatkan lingkungan. Padahal enggak dong, kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu rumusnya kan konsumsi, ya pemerintah dan masyarakat, lalu ada investasi, lalu ditambah lagi ekspor, dikurang impor. Dalam konteks mencegah laju perubahan iklim, mencegah laju ke suhu muka bumi, gitu ya. Kan seharusnya kita memaksa itu penurunan konsumsi sukarela. Iya, lalu konsumsi mana yang didorong terlebih dahulu turun? Tentu yang si orang-orang kayanya dan negara-negara utaranya. Nah, tapi kalau dalam konteks ini, gitu ya, orang dipaksa terus berkonsumsi, itu kan mengekstraksi, gitu ya. Yang kedua investasi, gitu ya, angka perhitungannya. Indonesia masih ngandelin investasi ekstraktif kan? Ya. Ya, hilirisasi. Enggak lah, kita bisa lihat dia masih pakai captive, gitu ya, masih pakai PLTU, gitu ya, bakar batu bara, lalu masih menjanjikan investasi perluasan perkebunan, lalu ada hutan tanaman dan lainnya. Nah itu kan bakal memperburuk gitu ya kondisi lingkungan kita yang sudah terlanjur buruk gitu ya. Nah, artinya campaign kita green economy segala macam linear nggak dengan? Saya juga kritik green economy gitu ya. Kalau green economy itu bicara cuma yang kaya itu aja, tapi dia nggak melakukan proses rekognisi hak masyarakat adatnya, nggak mentransformasi ownership-nya gitu ya. Tetap ada kan si kelompok 1% ini yang tetap paling kaya. Makin kaya. Iya, gitu ya. Jadi ketimpangan akses, ketimpangan ekonomi dan makin jauh. Dan kehancuran lingkungan itu kan juga bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal di desa dan lainnya. Dan mereka hutan yang baik, lingkungan yang baik itu memastikan daya dukung itu ya. Nah, daya dukung itu apa sederhananya? Itu natural services. Mereka ambil air gratis, gitu ya, karena airnya masih bersih. Lalu mereka punya sumber protein dengan berburu atau apa, memanfaatkan hasil hutan. Nah, jadi ketika hutan-hutan yang dirusak, gitu ya, kita bisa lihat sih siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang, dan tentunya gitu ya, yang paling diuntungkan yang harus bertanggung jawab. Mas, dari tadi kita agak berat ya. Ada nggak sih Mas contoh
recovery yang baik gitu setelah misalnya ada campur tangan perusahaan kemudian mereka bertanggung jawab pemulihan atau apa ya reboisasi atau sejenisnya terus publik menerima dan hasilnya baik, ada nggak sih di kita contohnya? Saya belum ketemu ya, tapi satu lokasi yang dicabut izinnya lalu dikembalikan ke masyarakat, kebakarannya berkurang, sistem gambutnya membaik gitu ya. Itu proven ya? Itu ada gitu ya. Nah tapi kalau misalnya investasi yang melakukan pemulihan dengan baik saya belum ketemu ya. Tapi kalau ada tahu bisa disikin. Nah saya contohkan misalnya di Sungai Tohor gitu ya. Di Sungai Tohor, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Nah jadi ketika masyarakatnya menuntut pencabutan izin dari 2007 dicabut 2016, lalu diberikan pengelolaannya kepada masyarakat, kebakarannya berkurang secara drastis gitu ya. Lalu ekosistem gambutnya pulih dan sagu-sagu mereka jauh lebih baik. Nah, atau kita bisa lihat juga gitu, misalnya di Kalimantan Timur gitu ya. Nah, ketika masyarakat adat Ambisun bisa menjaga hutannya, mereka bisa memanfaatkan alamnya secara maksimal untuk kebutuhan mereka dan tahu batasannya kapan berhenti dan kapan memanfaatkan secara secukupnya. Tapi contoh baik kolaborasi perusahaan dengan masyarakat adat atau lokal setempat untuk menjaga lingkungan belum dapat. Saya belum pernah, hampir nggak pernah dengar ya. Tapi kalau dengar pengusaha ngerapasan masyarakat, kemudian polisi banyak gitu ya. Saya bisa ceritain. Yang paling terakhir di Bengkulu gitu ya. Itu ya, yang mana mas? Itu yang ABS ya, Agro Bengkulu Selatan gitu ya. Ada 5 masyarakat di tempat gitu ya. Oh iya. Mas ini balik lagi soal kebencanaan ini kan apa namanya? Kalau orang ya ada beberapa pejabat menyebut ini bencana alam yang cuaca ekstrim segala macam, bahkan kemarin juga pejabat BNPB bilang hanya ramai di medsos gitu kan. Mesti akhirnya minta maaf. Kalau kita cuma bicara soal ini penyebabnya karena hujan ya solusinya bukan cuma doa gitu kan, artinya harus ada tindak lanjut pemerintah. Paling dekat mas. Kalau dari sisi Wahyu mau merekomendasikan apa untuk recovery baik dari sisi untuk ini ya lingkungan hidup ya, apa yang harus dilakukan kementerian lembaga terkait? Hal yang paling cepat gitu ya, sembari secara paralel dengan memberikan fasilitas dan dukungan kepada masyarakat yang mengalami dampak buruk akibat bencana ini, ya pemerintah bisa satu melakukan evaluasi dong. Mereka bisa evaluasi ke perizinan-perizinan yang ada di 3 provinsi ini. Lalu mereka bisa periksa kepatuhannya dan mereka perhatikan daya dukungnya, mereka perhatikan hal-hal lainnya termasuk aspek bencana. Mereka bisa evaluasi nih, evaluasinya apa? Cabut, shootkan gitu ya. Lalu nggak cukup cabut dan shootkan gitu ya. Mereka harus jatuhin denda administrasi juga kalau ditemukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan gitu ya. Atau melalui skema penegakan hukum lain gitu ya. Bisa pidana, administrasi dan lainnya gitu ya. Nah yang kedua gitu, yang paling penting, nah kita sebaiknya gitu ya, dalam konteks perencanaan tata ruang harus mengakomodasi, kita harus mendorong pemerintah di level provinsi, kabupaten mengakomodasi dengan tepat, dengan baik aspek-aspek bencana dalam perencanaan tata ruangnya. Nah yang ketiga, hal penting lainnya gitu ya, tentu gitu ya, setelah ini pemerintah harus memfasilitasi dong masyarakat gitu ya, yang menghadapi bencana ini untuk diberikan kesiapsiagaan, pengetahuan untuk menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Edukasi, ya. Nah, yang keempat ya harus dipastikan nggak berhenti di pencabutan izin ya. Rehabilitasi dan restorasi lingkungan hidupnya harus dipastikan ya. Kalau nggak dilakukan cuma sekedar cabut tapi nggak ada tindakan pemulihannya, nah potensi kejadian berulang itu terjadi lagi. Mas ini menarik yang poin pertama soal soal perizinan. Perizinan kan sebenarnya masalah klasik, kalau kita sebut masalah klasik dari zaman Orde Baru sampai reformasi sampai hari ini lah. Sejauh mana kira-kira kalau dari teman-teman Wali melihat pemerintah ini mau mencabut izin? Kita tahu ya barang lama izin perusahaan ini di-backing orang-orang, apakah pusat, apakah aparat di Jakarta, orang sebentar RSC Bintang Jenderal segala macam gitu ya. Sejauh mana etikat baik pemerintah mau mencabut itu kalau memang beririsan atau dugaan pelanggaran? Negara terkadang berbuat baik, berinisiatif baik, terkadang. Tapi seringkali berperilaku baik, melakukan hal baik ketika ada tekanan, gitu ya. Suara bising ini diubah jadi tekanan publik yang luas. Gitu ya. Nah, jadi dalam situasi saat ini kita semua seharusnya menyampaikan tekanan juga. Gitu ya. Kalau menyampaikan secara masif,
menyampaikan informasi yang cukup kepada publik agar memaksa mereka melakukan sesuatu yang baik tadi, apa review dan cabut atau shootkan presidennya. Termasuk milik perusahaan-perusahaan yang katanya quote-unquote di backing segala macam. Optimis nggak Mas? Kira-kira akan ada setelah ini atau memang udah ada pencabutan? Saya kemarin lihat sekilas ada Menteri Lingkungan Hidup juga menyebut ada mencabut beberapa perusahaan, cuma kurang clear juga sih kita lihat. Ya, Menteri Kehutanan sudah bilang bakal mencabut. Ya, tugas kita kan nagih ya. Nagihnya bukan karena dia bilang bakal melakukan evaluasi dan review, ya. Tapi memastikan dia menjalankan mandat konstitusionalnya. Nah yang kedua, optimis atau enggak, ya sebenarnya ada sisi pesimis gitu ya. Nah tapi dalam konteks pesimisnya kita, bergerak itu nggak boleh berhenti, suara tuntutannya nggak boleh berhenti, harus diamplifikasi semakin besar. Nah caranya apa ya? Dipaksa tuh. Jangan berhenti ya, jangan berhenti, itu penting gitu, kita harus konsisten ya. Orang kita cepat lupa Mas. Nah itu dia, makanya hal ini harus dijadikan diskursus terus ya, jadi wacana di publik bahwa ada kekeliruan mendasar dalam mengelola sumber daya alam kita. Kekeliruan mendasar dan berlangsung lama. Ya berlangsungnya dari lama sekali gitu ya. Mas Boy ini terakhir, kita ngomong udah panjang dan terakhir ya, kira-kira kalau ingin disampaikan teman-teman wali, apa hal yang begitu mendesak harus didengar pemerintah dan dieksekusi, juga terutama buat korporasi. Nah bagi kami sih sebenarnya ini hal yang paling penting, memastikan negara untuk menjalankan tugas konstitusionalnya. Apa? Nah kalau dari pertama kan tugas negara itu sederhananya dua ya, yang satu social defense, yang satu social welfare. Dia memastikan perlindungan sosialnya, yang kedua dia memastikan kesejahteraan sosialnya. Nah ketika masyarakatnya sedang berada dalam situasi kesulitan karena bencana yang terkait dengan kebijakan negara hadir dong. Negara harus hadir. Betul. Ya, negara hadir, negara memastikan ya, dukungan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat yang mengalami dampak buruk. Ya. Sementara orang yang kaya, orang yang menikmati hasil dari ekstraksi itu, mungkin ya di Jakarta, di mana, mungkin dia lagi nonton berita gitu ya. Dan dia nggak merasakan dampak buruknya, itu harus dilakukan negara dengan cepat. Nah yang kedua, sembari melakukan memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat, hal yang paling penting ya tadi evaluasi presidennya, melakukan perencanaan jangka panjang untuk pemulihan, untuk perencanaan tata ruang, dan yang ketiga memastikan juga ya proses sungkan-sungkan untuk mencabut izin yang buruk dan yang nggak menguntungkan masyarakat. Mudah-mudahan ada harapan lah buat pemerintahan ini Mas. Ya walaupun harapannya kecil, tapi api harapannya dijaga hidupnya supaya bagaimana membesar. Baik. Mas Boy, terima kasih. Sama-sama Mas. Ngobrol-ngobrolnya banyak sekali insight buat kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi publik penonton kita. Rekan-rekan NTV, demikian ngobrol-ngobrol dengan Mas Boy sendiri dari Direktur Eksekutif Wali Nasional. Jangan lupa like, subscribe, share, komen semua di platform sosial media kita, ntvnews.id dan Nusantara TV. Terima kasih, demikian tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.